Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Brilian Anissa dengan NIM V8424036. Di sini saya akan mengerjakan UAS riset pasar. Nah, di sini saya mengerjakannya menggunakan Smart PLS, tapi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kuesioner. Nah, di sini kita buat kuesioner sesuai pertanyaan apa yang akan kita pertanyakan atau gunakan. Nah, setelah udah membuat kuesioner, kemudian kita juga udah mendapatkan responden, kemudian data respondennya kita ekspor ke Excel. Nah, ini dia data Excel, data respondennya yang telah saya dapatkan dari kuesioner yang telah saya buat. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita akan menghapus eh, timestamp sampai eh, nomor HP. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Delete ya. Nah, udah ke delete, kemudian yang bagian atas ini kita ganti A1 sampai A7, kemudian E1 sampai E6, kemudian SP1 sampai SP6, setelah itu OIB1 sampai OIB6, dan CPI1 sampai 5. Oke, setelah udah kita ubah judul yang ada di sini tadi, kita move ke Smart PLS-nya. Nah, di sini udah masuk ya di Smart PLS-nya. Yang pertama, kita harus lakukan yaitu New Project. Kemudian ini Create New Project, boleh apa aja namanya. Di sini saya mau kasih nama UAS Riset Pasar. Pasar. Nah, setelah udah kita import data file. Oh ya, sebelumnya setelah kuesionernya tadi udah kita ubah, jangan lupa di save ya. Oke, setelah itu kita cari filenya yang mana tadi. Nah, ini. Kemudian kita open. Kita import. Bikin filenya, kita create model. Setelah itu kita pilih choose, pilih yang PLSM. Kemudian nama modelnya terserah apa aja boleh. Saya kasih nama ini, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita return variable, kemudian kita buat terlebih dahulu di sini. Yang pertama itu kita namain attractive, aktif, kemudian bawahnya sini enjoyment. Setelah itu bawahnya sosial, sosial present. Press ini kita buat online impulsive buying.
Setelah itu di sini kita buat continue purchase. Balik. Oke, selanjutnya yang ada di sini kita pindahkan. Yang A1 sampai A7 kita taruh di interaktif. Nah, setelah itu yang E1 sampai E6, E1 sampai E6 di enjoyment. Kemudian SP1 sampai SP6 di social present. Setelah itu yang OB1 sampai 6 impulsive buying. Setelah itu yang purchase, continue purchase itu CPI 1 sampai 5. Nah, setelah itu kita akan pindah arah posisinya ini ya. Ini aku akan pindah menjadi ke kanan. Yang ini juga ke kiri. Ini juga ke kiri. Setelah itu yang impulsive buying ke atas. Nah, seperti ini. Itu saya akan mengkonekkannya ya. Kita pilih connect, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Setelah itu social prisonnya juga ke sini, kemudian emosi buyingnya ke sini. Oke, kalau udah connect ini bulat-bulatnya ini berubah jadi warnanya biru. Setelah itu tahap selanjutnya kita calculate ya. Kita pilih PLSM algorithm. Setelah itu start calculate. Nah, setelah itu kita pilih yang outer loading. Kemudian kita cari juga angka yang paling kecilnya lagi ya. Di sini yang paling kecil ini ya, di A6. A6 benar. Kita cari A6. Kita delete. Setelah itu kita calculate lagi. LSM algorithm, start calculate, outer loading, kemudian kita cari lagi yang paling kecil itu di ini harus teliti banget. A4. A4 kita cari, klik kanan, delete. Setelah itu lanjut kita masih mencari lagi yang paling kecil. Nah, selanjutnya yang paling kecil adalah di CPI 1. CPI 1 kita cari, klik kanan, delete. Oke, masih lanjut lagi, kita mencari. Nextnya, ini yang paling kecil ada di OIB 5 ya. Benar kan ya? OIB 5. OIB 5. Delete. Lanjut, kita masih mencari. Nah, di sini yang paling kecil mana? Ini ya, yang paling kecil di OIB 6. Ya enggak sih, bener kan?
OIB 6. OIB 6 kita delete. Setelah itu kita cari lagi. Nah, di sini yang paling kecil nih, CPI 5. CPI 5 kita cari. CPI 5 ya. Delete. Setelah itu kita cari lagi. Di sini A3. A3. Kemudian kita cari lagi. A1. Oke. A1. Nah, di sini kita cek apakah masih ada yang merah atau udah hijau semua. Oke, di sini udah hijau semua ya. Kita bisa lanjut untuk langkah berikutnya. Oke, lanjut. Setelah itu kita bakalan melihat hasilnya di konstruk reliability dan validity. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil reliability dan validity ini itu semua variabel penelitiannya ini reliable atau valid. Nah, karena di bagian composite reliability ini seluruh variabelnya itu di atas 0,7. Jadi konsisten. Kemudian average variance-nya ini eh, di atas 0,5. Jadi indikatornya itu mampu menjelasin dengan baik. Setelah itu di batch alpanya ini sebagian besar di atas 0,7. Nah, tapi di bagian variabel interaktif ini nunjukin angkanya itu 0,668 dan itu masih dapat diterima. Jadi, instrumen penelitiannya layak digunakan. Lanjut, kita lihat bagian. Setelah itu kita bakal lihat hasil di heterotrite monotrite ratio di bagian ini. Kita bisa lihat hasil di diskriminan validity ini. Nah, di sini HTMT-nya ini nunjukin bahwa seluruh nilai antar variabelnya itu berada di bawah 0,90. Nah, hal ini berarti setiap variabelnya itu dalam penelitian masih memiliki perbedaan yang jelas dan masih saling tumpang tindih. Jadi, kesimpulannya itu di diskriminan validity ini itu terpenuhi ya. HTMT-nya itu terpenuhi. Nah, kemudian kita bisa lihat ke hasil Fornell-Laker ini. Nah, di sini hasil ujinya itu nunjukin bahwa nilai diagonal pada setiap variabelnya itu lebih besar dibandingkan dari variabel lain ya. Nah, kemudian setiap variabelnya itu mampu menjelaskan indikatornya sendiri daripada indikator dari variabel lain. Jadi di sini kesimpulannya itu juga terpenuhi. Setelah itu kita bisa lihat ke hasil R square. Nah, hasil R square ini nunjukin bahwa continue process intentionnya itu di 0,
0,127. Kemudian online impulsif buying-nya itu 0,165. Nah, artinya dalam variabel bebasnya, dalam modelnya itu jelasin bahwa 16,5%-nya itu eh, 16,5% perubahan pada online impulsive buying dan 12,7 perubahan pada continue purchase intention dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor di luar model. Kemudian kita bisa lihat di bagian F-square-nya. Nah, di sini F-square ini kita bisa lihat bahwa efek yang muncul dalam model ini tuh tergolong kecil hingga sedang. Nah, nilai terbesarnya itu sekitar ini ya 0,145. Nah, itu sedang. Kemudian 0,043 itu 0,043 dan 0,015 itu kecil. Dan kemudian nilai 0,00 itu tidak ada pengaruh. Nah, jadi kesimpulan dari kelima hasil tadi, seluruh variabel penelitian itu telah memenuhi uji validitas dan reliability. Nah, diskriminan validity-nya itu juga terpenuhi karena nilai HTMT-nya itu tadi nunjukin bahwa nilainya itu sebesar 0,90 dan Fornell-nya itu nunjukin bahwa setiap variabel berbeda dengan variabel lainnya. Kemudian R-square-nya juga nunjukin kalau modelnya itu mau menjelasin 16,5% variabel online impulsive buying dan 12,7% variabel continue purchase intention. Nah, secara umum penelitiannya ini udah layak buat digunakan dan bisa lanjut ke pengujian hipotesis. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita keluar dulu. Setelah itu kita calculate, kemudian bootstrapping. Nah, di sini kita, nah di sini test type-nya itu pastikan kita ubah ke one type. Kemudian kita start calculation. Nah, kita tunggu dulu ya di sini. Oke, di sini kita bisa lihat untuk hasil PET koefisiennya. Nah, di sini hasilnya yaitu T statistik dan P values-nya. Di sini T statistiknya itu harus kurang dari harus lebih dari 1,96 dan p-value-nya itu harus kurang dari 0,05. Berarti nanti kalau memenuhi kriteria itu hipotesisnya diterima, berpengaruh signifikan. Kemudian T statistik kalau T statistik kurang dari 1,96 atau p-values-nya itu lebih dari 0,05 berarti hipotesisnya ditolak, tidak berpengaruh signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa interactive impulsive buying-nya itu H1, tes statistiknya kita bisa lihat di angka 0,329 dan p-values-nya itu di 0,371. Nah, karena tes statistiknya itu kurang dari 1,96 dan p-values-nya itu lebih dari 0,05, maka interactive-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap online impulsive buying. Berarti hipotesisnya ditolak. Setelah itu H2-nya itu impul enjoyment online impulsive buying. Nah, di sini kita bisa lihat tes statistiknya itu 1,620 dan p-values-nya itu 0,053. Nah, karena tes statistiknya itu juga kurang dari 1,96 dan p-values-nya itu lebih dari 0,05, maka enjoyment
tidak berpengaruh signifikan terhadap online impulsive buying. Hipotesisnya juga ditolak. Kemudian H3 itu online impulsive buying continue purchase intention. Nah, di sini tes statistiknya itu nunjukin angkanya itu di 5,463 dan p-values-nya itu 0,00. Nah, di sini karena tes statistiknya itu lebih dari 1,96 dan p-values-nya itu kurang dari 0,05, maka online impulsive buying berpengaruh signifikan terhadap continue purchase intention. Berarti hipotesisnya diterima. Setelah itu untuk H4-nya, social presence online impulsive buying-nya itu tes statistiknya itu di angka 2,727 dan p-values-nya itu 0,003. Nah, di sini karena tes statistiknya itu lebih dari 1,96 dan p-values-nya itu kurang dari 0,05, maka social presence berpengaruh signifikan terhadap online impulsive buying, berarti hipotesisnya diterima. Jadi, kesimpulan dari seluruh hasilnya tadi, berdasarkan hasil dari Smart PLS ini, instrumen penelitian telah memenuhi uji reliabilitas dan validitas, baik dari convergent validity atau diskriminan validity. Nah, nilai R square-nya itu nunjukin bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel masih tergolong rendah. Kemudian diuji hipotesis, dua hipotesis diterima, yaitu berpengaruh, yaitu pengaruh social presence terhadap online impulsive buying dan online impulsive buying terhadap continue purchase intention. Nah, sedangkan attractive dan enjoyment tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap online impulsive buying. Jadi secara keseluruhan model penelitiannya layak digunakan, tapi masih ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi variabel penelitian. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.